Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ari Sastrawan dengan NIM F1 S1 21093 dari R002 Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perkembangan usaha yang telah saya jalankan selama 1 semester. Usaha yang saya jalankan adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan berbasis agroindustri dan lingkungan, di mana usaha ini bukan hanya menguntungkan saya pribadi, melainkan juga menguntungkan orang-orang di luar sana seperti para petani lokal. Ide yang telah saya dapatkan, kemudian saya paparkan ke dalam sebuah prototipe. Di dalam prototipe tersebut sudah dijelaskan secara singkat mengenai produk apa yang akan saya jual nantinya. Seperti yang terlihat pada prototipe, produk yang akan saya jual adalah brownies panggang, yang memiliki aneka topping dengan bahan dasar yaitu kentang. Kenapa saya memilih kentang? Yang pertama, selain untuk memberi sensasi rasa yang berbeda, alasan lain kenapa saya memilih kentang adalah karena saya melihat banyaknya petani kentang dan juga ingin memberi citra rasa baru kepada masyarakat, terutama ke orang yang kurang atau tidak menyukai kentang. Selanjutnya, produk ini juga dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga produk ini aman dan dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan usia. Untuk memasarkan produk kepada para konsumen, saya memilih dua metode. Yang pertama melalui face-to-face dan yang kedua melalui sosial media. Untuk pemasaran produk melalui face-to-face, saya secara langsung menawarkan produk kepada konsumen untuk membeli. Dan juga saya menyediakan tester agar tidak ada konsumen yang merasa ragu ketika tertarik ingin membeli produk. Selanjutnya, untuk pemasaran melalui sosial media, saya membuat brosur di mana pada brosur tersebut sudah tertera foto produk, harga, dan juga kontak yang dapat dihubungi. Kemudian brosur tersebut saya posting di beberapa aplikasi sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk sistem pemasaran melalui sosial media, saya menerapkan sistem PO atau pre-order, di mana pesanan yang masuk akan dicatat terlebih dahulu. Dan setelah close order, barulah pesanan akan diproses dan dikirimkan kepada konsumen. Selama saya menjalankan usaha, terlihat bahwa pemasaran produk melalui sosial media lebih banyak menarik minat pelanggan dan lebih menguntungkan daripada pemasaran melalui face-to-face. Untuk modal usahanya sendiri, modal pertama yang dikeluarkan adalah sekitar 200.000, di mana modal tersebut berasal dari tabungan dan juga bantuan dari orang tua. Kemudian, dari besar modal yang dikeluarkan, didapatkan harga jual untuk produk, yakni dimulai dari harga 25.000 hingga 60.000 rupiah tergantung ukuran loyang yang dipesan. Dalam pembuatan produk, bahan dasar yang saya gunakan adalah kentang, yang kemudian ditambah dengan bahan lainnya, seperti tepung terigu, margarin, gula pasir, telur, pasta coklat, vanili, baking powder, garam, serta keju, koko chips, dan kacang sebagai toppingnya. Setelah semua bahan tercampur, kemudian bahan akan dituang ke dalam loyang dan ditaburi dengan topping. Kemudian akan dipanggang hingga matang. Setelah produk matang dan dingin, kemudian produk akan dikemas menggunakan plastik mica dan siap untuk dijual kepada konsumen. Melihat adanya respon positif dari konsumen, kemungkinan saya akan tetap bertahan dan melanjutkan usaha ini, dan saya berencana untuk memasarkan produk secara lebih luas lagi. Mengukur potensi kewirausahaan. Jadi di sini terdapat beberapa kuesioner yang telah saya jawab, di mana tujuan akhir kuesioner ini adalah untuk mengukur dan menilai potensi diri kita apakah sesuai dan cocok untuk menjadi seorang wirausaha. Yang pertama ada kuesioner kualifikasi wirausaha. Berisi 17 pertanyaan, kuesioner ini bertujuan untuk menilai sikap kita selama berwirausaha. Contoh beberapa pertanyaan seperti bagaimana kita dalam memimpin wirausaha, mengelola waktu, tanggung jawab, kejujuran, dan menghadapi masalah ketika berwirausaha. Pada kuesioner ini, dari 17 pertanyaan, saya menjawab 14 jawaban iya dan 3 jawaban tidak, di mana setiap pertanyaan memiliki poin sebesar 1,2, dan setelah dihitung saya mendapatkan skor sebesar 17 pada kuesioner ini. Yang kedua yaitu kuesioner tentang kecakapan. Berisi 4 pertanyaan, kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan apa yang kita miliki sebagai wirausahawan. Pada kuesioner ini, skor keseluruhan saya adalah 43 poin dengan rincian 20 poin untuk pertanyaan 1, 3, dan 4,
dan 22,5 poin untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya yaitu kuesioner tentang keberhasilan. Berisi 8 pertanyaan, kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor keberhasilan yang ingin kita capai dalam usaha dan faktor yang membuat kita yakin bahwa usaha kita akan berhasil. Seperti apa produk yang kita jual dan siapa saja pesaing kita dalam berwirausaha. Pada kuesioner ini, dari 8 pertanyaan, saya menjawab 6 jawaban iya dan 2 jawaban tidak, di mana setiap pertanyaan memiliki poin sebesar 4, dan setelah ditotal, skor yang saya dapatkan adalah 24. Yang keempat yaitu kuesioner kecakapan bekerja sama. Kuesioner ini bertujuan untuk menilai bagaimana diri kita dalam menentukan partner yang akan kita ajak bekerja sama dalam wirausaha. Pada kuesioner ini, saya menjawab 7 pertanyaan ya, dan setelah ditotal, skor yang saya dapatkan adalah 14. Selanjutnya, tabel identifikasi keahlian dalam bidang tertentu. Tabel ini bertujuan untuk menilai keahlian yang kita miliki dalam wirausaha. Pada tabel ini, saya sudah menyusun keahlian saya ke dalam beberapa tingkat. Bagian keuangan, manajemen personalia, dan perencanaan bisnis berada di tingkat tinggi, dan sisanya di peringkat sedang. Alasan tidak ada keahlian yang di tingkat rendah karena saya merasa sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Pada bagian keuangan, untuk modal, pemasukan, pengeluaran, dan keuntungan semua tercatat dengan baik. Kemudian pada bagian pemasaran, banyak konsumen yang tertarik untuk membeli. Pada penjualan langsung dan tidak langsung, hal ini juga sudah terlaksana di mana saya menjual produk dengan dua metode, secara face-to-face dan melalui sosial media. Pada periklanan, saya telah membuat brosur dan iklan menarik untuk menarik konsumen. Begitu juga pada perencanaan bisnis, sebelum memulai usaha, saya sudah merencanakannya dengan matang. Untuk skor identifikasi keahlian dalam bidang tertentu, skor yang saya dapatkan adalah sebesar 19 poin. Menghitung skor lembar kerja. Berikut adalah total yang saya dapat setelah menjumlahkan poin yang saya dapatkan dari menjawab kuesioner. Dari soal kuesioner tentang mengukur potensi wirausahaan yang saya jawab, skor akhir yang saya dapatkan adalah 117 dari 148 skor. Hal ini berarti saya selaku wirausahawan memiliki profil yang cukup serasi dengan profil wirausahawan ditinjau dari skor akhir kuesioner. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.